Anda masih di News Pagi, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Natania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, di mana akibat kecanduan judi online, seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, nekat curi mobil tetangganya sendiri. Ya, pelaku sempat menggadaikan mobil tersebut seharga 10 juta rupiah, namun ia berhasil ditangkap polisi usai menerima laporan korban. Gue dijual ya, dia kok dijual? Mana mobil? Ah, dia lah jadi rumah kawanku. Tunggu lo, kami di rumah nih, kuning. Lo mobil ambil lo. Kita mana cara kita ambil mobilku? Dia dibuang di mobil bang. Kemana ki mukia? Rumah kan dikunci, adikku kunci, dia tinggal ibu kunci. Aku nih kami ambil rumah nih, kalau langsung ambil mobil lah. Dijual ke rumah nih? Oh, Ngapa? apa? Ngapa lagi jual? Kan aku ambil utang. Tim Busernega Polresta Pangkal Pinang menangkap Febri usai dilaporkan tetangganya sendiri. Pria 30 tahun ini diringkus lantaran diduga mencuri mobil tetangganya itu. Oh, unit ada di sini. Saat ditangkap, pelaku berkelit jika hanya memindahkan mobil korban karena rumah yang disewa korban mau dijual pelaku. Saat itu, Febri melancarkan aksinya saat korban sedang tidak ada di rumah kontrakannya. Dengan menggunakan kunci ganda yang dimilikinya, Febri berhasil masuk ke dalam rumah dan menggondol mobil korban. Pelaku kemudian menggadaikan mobil korban sebesar 10 juta rupiah untuk bermain judi online. Diduga pelaku ini mengambil kunci serep rumah tersebut, lalu memasukkan rumah tersebut karena rumah tersebut dalam kondisi kosong, di mana yang korban sekarang masih di Jakarta. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdiji. Total tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 24 orang dengan barang bukti yang diamankan senilai total 167 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdiji. Puluhan tersangka ini terbagi dalam sejumlah peran dalam keterlibatannya memelihara situs judi online. Sebanyak 9 pegawai dan 1 orang staf ahli Komdiji juga termasuk dalam tersangka yang diamankan. Staf ahli tersebut adalah Adi Kismanto yang sebelumnya disebut-sebut tidak lolos seleksi masuk ke Kementerian Komdiji. Saat konferensi pers, Adi juga dihadirkan bersama Zulkarnain Aprilianto dan Alwin Jabarti Kemas, serta pegawai Komdiji lainnya yang telah mengenakan rompi oranye. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3 miliar 763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5 miliar 857 juta 500.000 rupiah, 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22 miliar 930 juta rupiah, 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Polda Metro Jaya juga melibatkan PPATK untuk memblokir ribuan rekening dan 47 akun e-commerce milik tersangka untuk membekukan aset yang terkait dengan praktek judi online. PPATK juga terus mendalami aliran dana dari rekening tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka lain dalam kasus ini.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya sita 26 mobil dan 3 unit sepeda motor atas kasus mafia akses judi online Kementerian Komdiji. Nilai total kendaraan mencapai 21,7 miliar rupiah. Pemirsa, deretan mobil mewah dan sepeda motor disita oleh Polda Metro Jaya atas kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiji. Mayoritas mobil yang disita masuk kategori sebagai mobil mewah. Di antaranya, mobil yang disita terdapat mobil Mercedes-Benz Maybach S560 yang termahal di antara mobil yang disita. Nilai mobil tersebut ditaksir mencapai 9 miliar rupiah dan diketahui milik tersangka berinisial E. Selain barang bukti yang berada di halaman Polda Metro Jaya, polisi juga menyita sejumlah barang lain dari tangan tersangka. Di antaranya jam tangan mewah, tanah dan bangunan hingga ribuan nomor rekening milik tersangka, termasuk oknum pegawai Kementerian Komdiji. Informasi lainnya pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, di mana pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga sersernya juga. Sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat. Loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda. Menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga, almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendatangi Mapolda Sumatera Barat untuk mengawasi penyelidikan kasus tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Komisi 3 juga meminta Polda Sumatera Barat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Saroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk rapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Rapat digelar secara tertutup. Komisi 3 meminta kasus ini diusut tuntas. Selain itu, Komisi 3 juga meminta Polda Sumatera Barat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal. Tindak lanjut kita minta semua yang terkait dengan illegal mining, apapun namanya, siapapun yang backing, tindak tegas. Ada waktu khusus, Pak? Waktu khusus. Jangka waktu khusus. Ya secepatnya. Batasannya. Entah mungkin Kapolda mungkin sore ini mau disikat, entah kapan, terus tergantung Pak Kapolda. Kita hanya minta untuk memberantas terkait dengan apa yang terjadi. Itu aja. Kita tadi minta untuk ditindak tegas apapun yang terjadi. Siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang ada ataupun ada di backing di belakang, hajar.
Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja gitu? Tidak ada. Semua yang terlibat kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Nggak boleh enggak? Ya Pak Kapolda gitu ya? Oke. Termasuk personel Polri sendiri Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Ya. Komisi 3 juga meminta seluruh anggota polisi untuk solid sehingga peristiwa polisi tembak polisi tidak akan terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, yaitu Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada kembali. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan perlawanan secara pas. Ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitin, jadi saya hanya melihat. Karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, beragam produsen mobil turut memeriahkan pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 di ASBSD Tangerang Selatan, Banten. Ya, tidak hanya memamerkan mobil-mobil dengan teknologi canggihnya, berbagai promo menarik juga hadir pada kesempatan ini. Wuling Motors kembali hadir memeriahkan pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Kali ini Wuling datang membawa berbagai promo spektakuler bertajuk Year End Sale yang berlangsung di ASBSD Tangerang Selatan, Banten. Sebagai wujud apresiasi kepada konsumen, Wuling menawarkan program menarik, mulai dari DP rendah, bunga 0%, hadiah langsung, hingga undian berhadiah mobil listrik Wuling Bingo EV. Program ini merupakan program yang kami hadirkan untuk memberikan bebas rasa khawatir pada konsumen yang ingin membeli mobil listrik Wuling. Di dalam program ini itu terdiri dari 4 menu atau 4 pilihan promo, yakni yang pertama adalah lifetime EV Core komponen warranty yang kita bisa bilang garansi seumur hidup untuk komponen mobil EV. Lalu kita ada extensive free maintenance, ini gratis biaya jasa dan part sebanyak 16 kali interval sesuai dengan buku servis. Lalu ada gratis AC charging dan juga instalasinya. Nah, khusus untuk yang mau membeli REV ini kami tambahkan lagi berupa voucher listrik senilai 2 juta. Dan tentunya promo ini berlaku syarat dan ketentuan. 13 unit mobil Wuling dipamerkan, mulai dari Alphas Hybrid, Almas RS Hybrid, Bingo EV, hingga Cloud EV. Paduan desain modern dan fitur canggih membuat Wuling mampu bersaing di pasaran dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara sehari-hari. Pameran otomotif akhir tahun terbesar dan terlengkap ini masih berlangsung hingga 1 Desember mendatang. Pengunjung juga dapat merasakan langsung sensasi mengendarai mobil atau test drive ke-8 jenis mobil Wuling di acara ini.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Salam Rahmat dan Dim Bernadi, iNews melaporkan.